Gimana kabar hari ini? Sehat lahir batin? Sehat lahir batin? Ada yang batinnya remuk tapi badannya sehat? Apa nih kan? Oke, semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan kita berdoa bersama-sama. Mohon kepada Allah agar pembelajaran dengan tulisan ini berjalan dengan lancar dan baik dan bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bu. Cek dulu bagian-bagian. Nanti yang saya panggil tolong jawab kecil. Yang tidak hadir jangan menjawab. Nanti saya sudah katakan. Ya. Hari ini tanggal 25 hari Senin bulan Oktober 2021. Betul ya? Hadir dan tentu saja. Ahmad Dhani Baihaqi Muslim. Aida Ayu Ramadhani, Dewi Azizatun, Eka Nova Inwansyah, Firnanda Nur Hidayat. Kita taklimnya masih di meja saya. Masih banyak yang meja saya ini. Ilham Hadir. Ismi Asmarina. Durasi berapa menit? Berapa menit durasi? Berapa menit? Muhammad Fahmi Jalaluddin. Ini dua mas. Oh ya, Fahmi juga ya. Muhammad Rizyan Prasetyapi. Miftahul Huda. Muhammad Fatih Hidayat. Sampai rampung nih. Makasih pagi ini hadir semua ya. Oke, Pak Nulis perangkat dulu. Di mana? Di sini bang. Bisa nggak di sini? Taruh di sini. Hah? Bisa nggak? Hah? Islam dek ini apa? Bersih kok. Iya kan enggak? Yang mana? Yang kayak gitu jumlah tetap sini. Kamu itu. Paspor. Oke. Paspor. Untuk pagi ini Pas. kita akan melanjutkan materi yang kedua. Kita sudah pernah ketemu Pas enggak. Sudah satu kali membahas apa materi kemarin? Paspor. Apa coba? Lanjut. Iya, materi kemarin kita sudah mempelajari materi yang sangat berat, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, semuanya sudah paham dan bisa lakoni larangannya maksudnya. Bisa ya? Oke, betul-betul jaga. Ya, jangan sampai hal-hal yang diinginkan tersebut terjadi. Oke. Untuk pagi ini kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu iman terhadap Asmaul Husna. Ya. Iman kepada Asmaul Husna ini bagian dari materi PAI, mempelajari tentang ketauhidan. Ya. Tauhid itu berarti ilmu tentang ketuhanan. Kalau tajwid tentang ilmu baca tulis Al-Qur'an. Jadi tentang ilmu tentang iman. Maka kita akan belajar tentang iman terhadap Asmaul Husna. Oke.
Pada materi kali ini indikator tujuan pembelajaran dari kita adalah pertama menjelaskan apa arti Asmaul Husna, kemudian menjelaskan arti-arti dari Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang ketiga adalah menjelaskan perilaku dari materi Asmaul Husna, sikap perilaku dari ini. Materi ini mestinya 2 pertemuan, 2 hari, ya, 2 pertemuan berarti 6 jam. Cuma karena kalau dibuat 6 jam tidak cukup, maka kita akan buat menjadi 1 pertemuan ini sampai nanti selesai. Oke. Beriman terhadap Asmaul Husna. Ya. Sebelum masuk ke materi, Pak Sam mau menggambarkan sedikit apa itu iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menurut Sino, siapa orang atau siapa pihak yang paling perlu didekati? Dalam hidup Sino itu siapa orang atau pihak yang Sino itu perlu untuk merasa dekat? Siapa? Kata orang tua. Orang tua. Sama bapak dekat? Sama ibu dekat? Oke, nah itu ya. Sopono. Selain orang tua yang Sino itu merasa pihak itu perlu kita merasa dekat. Keluarga berarti tambah kakak tambah adik. Jadi cintai badire kontrol hewan. Selain orang tua dan kakak adik, siapa lagi yang sampai itu merasa perlu ingin dekat? Siapa itu, boleh manusia atau orang lain atau pihak? Guru punya nomor jabatan? Orang guru kok berteman dengan berteman dengan Facebook dengan saya? Tidak, oh itu berarti orang Indonesia. Mas Ilham, ada sedikit Ilham pasti ketemu ya. Oh tidak, oh bersama ya. Oh itu, oh Ilham begini. Oh sekarang Ilham. Apa mas? Guru, orang tua, keluarga, kakak adik. Sopo mas? Pihak siapa yang kita menurut mas cerita itu pengen dekat? Yang lain juga Pak Badar Pak Uni Akati itu. Siapa? Gerak jawab berarti sampean egois, tidak ingin dekat dengan siapapun. Nih, saya nggak ada pilihan. Ayo mas, jawab perasaan salah yang besok. Ya, paling dibelikan sana. Ayo mas. Pak Kiai, ya. Kenal dengan Kiai Hasan Bagus? Sebutkan satu nama Kiai yang sampai kenal dan dekat. Ayo, bisa mikirnya berarti ngapus sih. Kiai siapa yang kamu beli? Jadi senang Kiai tapi mikir, Kiai siapa kok mikir? Ayo mas, ini belajar kok duduknya gini, beban hidupnya terlalu berat ya? Apa mas? Siapa pihak yang menurut Anda itu perlu didekati? Selain Kiai itu juga, tahu mas? Tetangga kita, anggono pokok butuh tahu? Oke, sampai dari sini. Sina, siapa? Siapa? Sahabat, iya betul belum ya tadi sahabat ya. Konco, Pak Iso berdiri perlu kan? Pak Gua pulpen yang nilai kan? Perlu pandai konco ya tidak? Enak. Konco, orang tua, keluarga, kiai, siapa lagi guru sudah? Sudah siapa? Siapa? Tidak harus orang, tidak harus orang. Siapa? Ayo baik. Siapa ini? Ya. Ayo, siapa? Oh, terus untuk istihad. Bukan semuanya. Kalau saya itu apa? Tidak ya, oke. Mana pertama satu itu umat. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tadi betul jawabannya, cuma hubungannya dengan
kebutuhan kita atau rasa ingin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Saya kembali lagi pertanyaannya. Kenapa kita ingin dekat dengan Allah? Kalau kita berjawab ini. Betul sih orang. Kita itu pengen dekat dengan Allah. Asih, benar sih. Terus kenapa? Oh cuma nemu saya sekarang kita kau tidak. Nek Pak Birabe kita kau menang ya apa-apa. Dina turun kok karo kaya rumah turun langgan meneng iki tenang. Ora usah rapi kok. Ayo. Kenapa kita butuh pada Allah? Ya. Ayo kita jawab cuma salah ambil belajar seperti ini. Kenapa butuh pada orang tua? Butuh sang tua, ya kan? Betul sih. Kenapa butuh sahabat? Butuh bojone Pak. Ya. Kenapa butuh pada tetangga? Pak Yele ondo Pak. Kenapa butuh pada Allah? Mungkin tidak ada. Ayo, saya tunggu jawabannya. Tadi sudah belum Mas? Belum, ayo Mas. Kenapa butuh pada Allah Mas? Penting dari jawab. Salah apa Pak? Ayo Mas, yang lain tidak siap. Karena ingin mendapatkan rezeki yang lancar dari Allah. Rezeki ini gampang. Tuh, ayo Mas, apa lagi Mas? Iya pintar, hidup mati kita di tangan. Kita begitu lah cinta nih. Oke betul. Nah, aduh kisah ada maksud itu. Aduh, boleh belajar bahasa Inggris. Santai lah, salah ya. Biru dong. Enak. Rezekinya. Terus apa lagi Mas tadi? Hidup mati itu di tangan Allah Pak. Maka kita harus ya, betul. Apa Raf? Irnanda, enak. Berarti jawab karena jodoh di tangan Allah. Benar. Kebiasaan lagi. Oke, satu lagi jawabannya yang belum siapa? Enak. Iya, agar dapat kita di jalan yang salah. Dan banyak lagi. Ada yang jawab agar kita tidak mendapat murkanya Allah dan sebagainya. Oke? Betul. Nah, karena kita orang beriman harus merasa dekat dengan Allah dan orang cara mendekat dengan Allah itu banyak cara. Ya kan? Banyak cara orang mendekat kepada Allah. Sebutkan salah satunya Mas. Ilham. Salah satu orang yang mendekat kepada Allah itu caranya gimana? Gampang. Apa? Sholat, melaksanakan perintah sholat. Apalagi lagi? Ngaji belajar. Siapa yang belum? Kita sudah belum. Mungkin Anda masih menjawab. Ayo Fit. Sholat, ngaji. Sholat. Ya apa? Banyak sekali mendekatkan kepada Allah. Tak lewat itu, apa nak? Berbuat baik pada sesama. Allah langsung balas memberi pahala. 3, itu Oke ya, bagus sudah mengarah, sudah masuk ke materi. Dikir. Ya. Dikir itu contohnya dari mana? Tidak. Tidak boleh jawab. Menurutnya ada sulit pendam. Ingin membantu orang yang disayang. Oke, tadi sudah betul. Salah satu caranya adalah dikir, sholat, zakat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Salah satu orang mendekat itu dikir. Anggerono bencana. Kemarin kalian dengar berita Semarang, Boyolali, Klaten, Salatiga. Malam-malam bunyinya bencana. Kenapa? Ada gempa bumi.
Kita gempa? Ya. Ya, alhamdulillah tidak gempa. Di Semarang kemarin sore ada perumahan rumah terkena angin puting beliung. Belum puting terus merusak rumah. Mudenge keri. Ono angin puting puting itu merusak rumah dulu. Ora putingnya ngeri gedhe sepiro. Itu nanti kita mudah ngerti sih. Mikirnya suki gini gini. Ya, orang angin Yesus dengan puting beli merusak omah nyambut itu. Makakan ada anak dan ibunya itu di Jakarta kemarin turun di kamar, ibunya ngelongi anaknya kambuhan omah. Ya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena di situ ada takdirnya Allah. Allah itu selain memberi anugerah juga memberi bencana. Dan sebagai apa? Kalau sebagai hukuman, bukan sebagai peringatan. Nah, salah satu orang berpikir itu tujuannya untuk itu. Satu mendapatkan anugerah dan rahmat, keduanya agar terhindar dari musibah. Juga berpikir. Dan sholat kemas, dan sholat berjamaah kan dengan diri kita betul. Kadang, neng duit, terak duit, wiridan duit dia, tak tunggu rokok. Jadi jangan bersembahyang wiridan. Kenapa? Ada Nabi pernah mengatakan, barang siapa ada sahabat, ada sahabat. Nabi, setelah itu orang Muslim yang kaya-kaya itu enak bisa haji, bisa ziarah, bisa menyantu anak yatim, bisa menjadi itu apa, bisa bangun pondok, bangun sekolah dan sebagainya. Nah, kami ini orang miskin nggak bisa punya apa-apa, nggak punya hak. Nah, terus bagaimana kami menyusul pahala mereka? Mereka bisa sholat, mereka bisa sedekah, kita bisa sholat, kita tidak bisa sedekah. Terus bagaimana caranya? Jadi Nabi menjawab, setelah sholat baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, baca Allah Akbar 33 kali. Amalan orang miskin untuk menyusul pahala sedekahnya orang-orang kaya. Itu salah satunya zikir. Oke, terus sudah fokus ya. Salah satu cara mengingat Allah adalah zikir. Terus setiap pagi ketika kalian masuk sekolah, kita melakukan apa? Sholat. Dan sholat duha apa? Dan sholat duha? Kami datang sekolah ke sholat duha ini tidak kepi, pakai Honda, tidak ketan, tidak rosok. Kayaknya dia sampai makan sekolah duha lagi. Nah, udah. Kita masuk sholat, yang belum wudu sudah berwudu. Yang bertugas menyiapkan lokasi untuk sholat. Setelah alat-alat semua siap, biar fresh, baru melaksanakan sholat duha. Dan sholat duha kemudian membaca Asmaul. Ayo bareng-bareng orang sakape di surah. Terus bilang mati lagi. Gak perlu bilang mati ya. Oke. Ayo 1, 2, 3. Namanya berapa dulu? Soalnya empuk, kayak video ini. Oke. Siap? Tuh, wakam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu linnabiyil hakim. Bismillah, saya memulai aktivitas ini dengan menyebut nama Allah dan membaca sholat. Itu artinya. Terus kemudian, ya Allah ya Rabbana ya. Tidur Pak. Ya Allah ya Rabbana, Anta ma'asuduna, Ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhra. Oh, ya Allah ya Rabbana ya Allah, Tuhanku, Anta maksuduna. Engkau adalah tujuan hidupku. Kita hidup mati itu untuk
anta maksuduna. Ridhoka matlubuna. Saya hanya berharap mendapat ridho. Ridho itu rela, orang jengkel, orang mangkel, orang mendekel. Ridhoka matlubuna terus huruf ridho, oke. Dunia nawa mendapat ridho di kehidupan dunia maupun akhirat. Oke, berjamin mau tak terus lagi paham arti ini mimpi. Terus, lanjut. Ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Oke, ini apa? Itu bacaan Asmaul Husna. Pertanyaan bacaan sekarang. Apakah ketika membaca itu sampai merasa sedang berzikir? Apa sedang sekson? Apa sedang apa? Itu sedang berzikir. Kita mengingat Allah. Ingat ini ngerti arti. Maka dari itu kita akan belajar tentang Asmaul. Tapi karena 99 nama kan tidak mungkin. Cukup diambil 7 saja yang akan kita pelajari. Ini apa tidak semuanya. Ya Rahman, ya Rahim, ngerti arti ini kan? Ya Allah Maha Pengasih, Maha Pengasih dan penyayang pemurah. Anu, kita berarti. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Malik itu yang meraja, yang merajai, raja diraja. Oke, sampai kalau Pak RT itu, kalau Pak Lurah, kalau Pak Camat, kalau Pak Bupati, apalagi dengan presiden. Lah ini, Gusti Allah itu rojo. Tidak ada masa jabatan berlakunya itu tidak ada. Tidak bakal ada yang mengganti. Ya Maliku, ya Qudus, Semarang. Dan Semarang kita nulis di. Ayo sama nek bulan ngantuk, kok turu, kok ngerti daerah. Kendal, Sepiring, Pak Tegon, Kendal, Kaliwungu, Semarang. Mangkang Semarang, Semarang kita nulis di Demak, kecepatannya Meranggen, Wetan Meranggen. Boyolan Ikul Mas. Wetan meneh Purworejo. Wetan Purworejo ikut nek ngiri ngalor tekan Bumi Kartini. Jenenge kabupaten apa? Bumi Kartini. Parah. Ya wetan meneh jenenge Kudus. Wetan meneh jenenge Bumi Minotani. Namanya Kabupaten Pak. Namanya Darah Putih ini di daerah Mertina. Kudus, ada kota Kudus. Ini agama Kristen kita dengan Roh Kudus. Apa itu Kudus dalam bahasa Arab? Artinya apa? Kudus dalam bahasa Arab ada yang tahu? Belum. Kudus artinya suci. Roh Kudus berarti roh yang suci. Allah Maha Suci. Oke. Dan sebagainya dan terus. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi. Tujuan yang pertama adalah apa? Mengerti, memahami arti makna Asmaul Husna. Ini bahasa Inggris apa bahasa Arab? Asmaul Husna ini. Coba bahasa Inggrisnya bagaimana? Names of good. Nama-nama yang baik itu nih kok. Benar salah? Benar tidak? Salah. Kalau bahasa Inggris kok guru bahasa Inggris atau Asmaul Husna ini bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya berarti name of good. Menurut yang kita apa? Siapa yang menulis? Tanya. Oke. Asal Asmaul Husna ini bahasa Inggris apa? Kita pelajari bahasa Arabnya menurut pelajaran dia. Asmaul. Apa Pak kalau itu jadi Asmaul? Ada yang terkait dengan Asmaul? Asma berasal dari kata. Ayo Aida di Musto. Sing kodok siap-siapi. Waktu ngantuk waktu ngaji berdua. Apa deh?
Asmaul itu berasal dari akar kata ismun. Ismun, apa mas? Ismun, ya. Ismi, siapa ismi asmalita? Iya. Ismi asmata. Enggak, ya. Suka kena penyakit asma. Penyakitnya asma. Ismun, asmaul itu berasal dari bahasa Arab. Akar katanya adalah ismun. Ada pepatah Arab. Harus ditulis oleh sampean. Apa ini? Ada pepatah Arab mengatakan seperti ini. Ismuki masmumun fi qalbi. Ismuki masmumun fi qalbi. Namamu begitu indah dalam hatiku. Ditatus. Ismuki itu berarti yang ismuka ya masmumun fi qalbi. Namamu begitu indah dalam hati. Oh jadi ilham menumbuhkan. Besok buka jantungnya itu tulisannya Aida. Ismun artinya nama. Kalau beberapa nama disebut dengan bahasa asmaul. Beberapa nama. Ya, asmaul itu beberapa nama. Itu siji. Nah, kita kan paling punya satu nama dari 3 kata. Seperti Aida, Ayu, Rahmawati. 3 nama jadikan satu. Hasan 2. Hasan, Fahmi Hasan berarti ganteng. Fahmi itu Pak kepahamannya. Berarti kepahamannya ganteng. Namanya bagus. Hasanul Wajhi berarti wajahnya yang tampan. Oke, Asmaul Husna. Nah, ini sama dengan nama berasal dari kata apa ini? Husna. Husna berasal dari kata apa? Sini pondok sama coba antum. Yang tinggal di pondok aja. Iya ada. Sini ada. Husna berasal dari kata hasuna yahsunu hasanan. Ya, Hasan Wahdi. Ya. Ada mantan menteri itu namanya Hasan Wirayuda. Jadi Hasan Asmaul Husna. Nah, kalau Bu Alimah ini Siti Mu'alimah. Siti itu berasal dari kata Sayyidati. Ya, Sayyidati itu apa ya? Tuan perempuanku. Wong Jawa kalau Sayyidati kamilah maka disingkat menjadi Siti Mu'alimah. Orang yang suka memberi pendidik. Berarti pas Bu Alimah kerjanya sebagai seorang guru. Pas dengan namanya. Ismi Asmalita. Namaku adalah Asmalita. Apa artinya Asmalita itu? Apa? Buah. Masa buah? Jadi kita paham. Berarti namaku tak buah. Bukan Eko. Ya. Oke. Asmaul Husna. Husna berasal dari kata Hasna, artinya bagus, baik, indah. Berarti Asmaul Husna dari kata ini secara istilah pengertiannya adalah nama-nama yang baik miliknya Allah. Oke. Baik, sampai di sini. Besok kita takoni apa itu Asmaul Husna sampai di menang nama-nama yang baik miliknya Allah. Understand? Yes, oke. Kita lanjutkan masuk ke materi. Ibadah. Ya, oke. Ini sudah kita jelaskan. Ya ini ya. Salah satu cara mengenal Allah yaitu dengan cara menamanya, yaitu asma nama-nama husna. Ya, ini nama yang baik berbentuk superlatif. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan materinya sudah sampai sana apa belum? Yang ada Indonesia boleh apa belum? Ya, sudah sampai materinya apa belum? Superlatif belum? Ya. Kalimat bentuk superlatif adalah yang menunjukkan makna terindah, tertinggi, termulia, tercantik. Namanya superlatif. Jadi pelajaran PAI tapi minggu juga ada kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, superlatif artinya maknanya apa? Menunjukkan makna atau super. Jadi harus disebut nama ini wis ora ono sing lebih tinggi lagi. Sudah luar biasa.
Jika sudah menyebut namanya, maka nama yang lain menjadi hilang. Namamu terus tidak dalam hati. Nah, ya. Jelas ya Asmaul Husna. Menurut ilmu tauhid, Asmaul Husna adalah nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti akan keagungannya. Nih. Jadi kembali lagi tadi pada lupa ya. Sampai tadi tiap pagi baca Asmaul Husna itu dalam rangka dikira mendekatkan diri kepada Allah. Akan lebih efektif lagi sampai ngerti arti nih. Jadi kroso menyentuh dalam hati. Pada rapal, nerasi, rapal, perhatian itu tidak apa-apa. Sudah dapat paham. Tapi yang ngerti artinya itu lebih efektif. Lanjut. Ya. Akan kita pelajari materi hanya 7 saja. Mau dulu tuh? Oh, jadi Al-Karim, ya. Satu Al-Karim, kedua Al-Matin, ya, Al-Mu'min, kemudian Al-Adil, kemudian Al-Akhir, kemudian Al-Jami. Ada 7 materi. Semoga selesai untuk pertemuan ini. Sebenarnya sampai ngerti Al-Karim itu artinya apa? Punya tetangga namanya Al-Karim kan? Ada di lagi. Jenenge Karim, tapi ngomongnya ya, jenenge sabar, tapi ngomongnya kesukuran. Itu jenenge akal karo jeneng. Makanya besok jenenge sing A. Kok jenenge anak gatot, menangnya mas gagal total. Jenenge gatot artinya gagal total. Nah, itu namanya siapa Mbak? Novi, lengkapnya nonton TV. Oke? Oke. Ada 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari dan kita harus apa artinya. Syukur-syukur nanti bisa menjadi sikap perilaku dari nama-namanya. Yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Karim atau Maha Mulia. Al-Karim itu punya 3 makna. Ya. Maha Mulia. Yang bahasa Arab ini loh. Satu kata artinya banyak. Maha Mulia. Yang kedua Maha Derma. Wongnya Roman, Cangsu. Ya kata syukur sampai ya. Siapa namanya Mas? Siapa? Nida. Kok cerita itu nih? Kamu boleh tak asal. Kamu begini nak kamu tahu. Takoni. Gila ini di. Memakai ke sini. Jawabannya apa? The best. Tapi Pak Ridi, the best. Lah yo Pak Ridi, the best of the best. Ora aku ditakoni Pak Ridi. The best ngeyeng. Padu ae. Boleh salah Pak. Supini demi Pak Dipun saya kira oleh ngerti wong kanggo. Padahal ditakoni Pak takon kok. Akhirnya Pak. Itu lagi karena tidak benar kita tahu kalau manusia sudah kita dermawan. Oke. Al-Karim geling-geling. Arti pertama mulia. Allah itu Maha mulia. Nek wong mulia itu berarti tidak mau melakukan hal-hal yang rendah. Ibarat sampean enggak mau tuh barang KW itu enggak mau. Maunya yang ori. Second asal ori. Kalau salahnya besok kalau ingin dapat salad itu yang ori, bukan yang mustahmal. Mustahmal itu apa? Minggu makan banyak makan. Ya. Gimana sepakat ya? Dia baru. Ada di mustahmal. Oke. 3 nama untuk Al-Karim, 3 arti. 1 mulia. Yang kedua adalah yang ketiga adalah Maha Sampai dalam salah satu dari ini sudah benar. Ya, boleh ada pertanyaan ini dalam salah satu sudah benar. Sebutkan arti mana Al-Karim. Kok jawabannya apa jenenge Maha melindungi misalnya. Ya, salah. Ya, Karim itu mulia, dermawan atau pemurah. Mulia karena tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Nek dunya kudu karo sampean mulia orang tuh tua. Nek wong kon jagong ning isor sampean ojo jengkane dhuwur kursi.
Bapak ini ngelok TV sampai turun remote orang nih remote yang musikil ini dia. Yang belum ini remote yang benar sih. Itu sendiri tidak memuliakan orang. Oke. Kemuliaan Allah bersifat sempurna sesuai dengan Quran surat Al-Infitor ayat 6. Kita lihat ayatnya bagaimana. Siap-siap yang suaranya empuk nanti disumbangkan. Ya, kita belajar biar dapat apa sekaligus dapat pahala. Oh ya, tadi lupa baca di ayatnya ya. Ayat Al-Ma'udah itu di sini. Ya, ayatnya di sini. Tadi di awal pada lupa. Dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu punya 90, punya nama-nama yang kecil di sini. Kelihatan? Masih. Kelihatan? Kelihatan? Nak beda ini. Sak foto isi anak. Wah. Kemudian. Nah, saya bacakan atau teman nanti yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Nanti teman silakan. Jadi aku kode suara ini. Ampuh kayak gedok. Nah ya. Sampai bisa langsung ya nak. Artinya sebentar. Sampai membaca mendengarkan dapat pahala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke, coba Maidah dibacakan. Hanya dari Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyebutkan dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah Mereka kerjakan. Quran surat Al-Infitor ayat berapa? Ayat 6. Ya. Oke, nanti ini ditulis apa? Tak kirim di classroom, nanti sama nulisnya di classroom ya. Nulisnya di buku, jangan dikirim di classroom. Terus di classroom flash shot. Oke. Lanjut, itu tadi Quran. Sekarang hadisnya. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari riwayat Abi Hurairah bahwa Rasulullah itu telah bersabda, inna lillahi tis'atan. Kita harus tahu ngerti kenapa dibaca tis'atan atau tidak atau tidak ini ada ilmunya, ngaji nisu ini tidak kira waktu. Innalillahi tis'atan, sesungguhnya Allah itu memiliki 9. Wa tis'ina, dan 9 berarti 9 tambah 90 99. Apa ini? Isman, nama, sebuah nama. Mi'atan ila wahidan, 100 kurang 1 berarti 99 nama. Man aksoha, man utawi sapane wong. Ya kan? Aksoha iku njogo atau apal sapa man ha ing tis'an wa tis'ina, ya. Ing asal husna, sing apal 99 tersebut dakhala mongko mlebokake sapa Allah ing man al jannata ing surga. Sing apal 99 asmaul husna dijanjikan oleh Kanjeng Nabi akan masuk surga. Ya otomatis perbuatannya juga baik. Prosesnya masuk surga semakin makanya hafal sampai masuk kesempatan 3 tahun kan, sampai lulus, semoga umurnya panjang. Hafal. Nah ini dalil hadisnya. Ini rawahu Bukhari Muslim, hadis sahih. Lanjut masuk ke materi. Ini waktunya sudah cukup. Al-Karim. Coba dibantu baca. Sini.
Kelihatan? Kelihatan? Pangeran? Di mana? Di mana? Coba Ilham. Bisa baca ya? Coba pilih. Oh, padahal kalian bisa baca. Ilham, lihat tadi. Ayo baca. Hah? Apa udur? Udur. Bocor. Bisa? Kelihatan? Ayo Ilham, bisa nggak? Curiga udur. Udur gue peci. Rock. Ayo Mas. Ya. Yang keras ya. Terima kasih. Belakangnya. Sopor dulu nggak apa-apa. Bisa bener kayak gitu. Oke, ayo Mas kita. Oke, stop lewat. Belakangnya Mas. Ya jual lagi. Belum bisa. Ayo Mas. Depannya ada. Dirok, Dikal. Siapa namanya? Yang cantik siapa? Siapa? Zulfa. Arina Zulfa ya. Lainnya Zulfa. Kok tak sendiri Arina Zulfa kayaknya? Ada yang lain? Oh ya, bukan Arina ya, tapi lainnya Zulfa ya. Oke, lain. Aku berangkat Arin. Kelihatan ya. Terlalu kecil memang. Kecil. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim eling-eling manungsa. Ma gharraka, apakah yang memperdayakanmu sehingga kamu terlena dengan Tuhan bi rabbikal karim yang maha pemurah. Gusti Allah murah apa nikmate. Pak Adus banyu bareng itu. Sampeyan ngerti alasan wong Arab ganteng-ganteng karo lainnya iki terusnya. Ganteng-ganteng di wong Arab karo Jawa. Wong Arab. Dan ayu-ayu di wong Arab karo Jawa. Ganteng wong ayu-ayu di wong Arab karo cewek Jawa. Ayu Arab. Wong Arab itu muantung berdibur. Ya, cantik-cantik orang. Kenapa? Ya Allah ini asli koyo ngono. Ning kono ke banyu langka kok kata Indonesia. Oh, terus Allah gawe wong Arab ganteng-ganteng ayu-ayu. Soalnya wong kono wong adus. Wong kono meskipun ora adus, tapi tetap ganteng, tetap ayu. Jadi sampai seminggu adus. Biar aku kongkong. Ya, makanya di sini dikasih banyak air. Di sana kelompok banyu ora apa-apa soalnya gawe ganteng-ganteng bagus. Itu hikmahnya. Hikmah Gusti Allah kok gawe wong rena. Oke. Apa wahai manusia yang menyebabkan kamu memperdayakan melupakan Allah padahal Allah itu Maha Pemurah. Oke, Al-Karim artinya Maha Pemurah. Ya, nanti di belakang ada. Ya Gusti Allah Pemurah kita harus apa? Gembel jawabannya. Oke, yang kedua, beda karim artinya 3. 1, maha mulia. 2, dermawan. 3, pemurah. Dermawan di pemurah itu sama, dermawan di harta, pemurah itu hati. Entengan. Jalur ngapura ini gampang. Orang wong sing kaku jelu. Wis sopo mengsenggel iki. Mbak dadi bumbunya ora pangan mbak. Dadi godhong ora pangan wae. Dadi langit kamu kan dikori. Wong kaku jel. Biasanya sampai boleh marah berapa hari? 3 hari. Sampai kena ngene bola korso 3 hari. Setelah itu jangan. Lupakan saja. Wong-wong lupakan. Bukan apa membebani pikir.
Ya, terus lupakan saja. Nah ini Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Mulia. Al-Karim. Masukkan otak, masukkan dalam hati. Terus cukup diberi di belakang. Lanjut yang kedua. Semoga punya cukup. Allah memberi keamanan. Al-Mu'min, yakni Al-Mu'min. Bukan mukmin, dua mukmin yang beriman itu bukan. Artinya adalah Maha memberi keamanan. Sama ini jejer wong ora wedi dijupuk duwite, ora dicolong HP ini, ora dibuka-buka HP ini. Ya. Allah memberi rasa aman. Sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 82. Kita simak ayatnya, kita belajar sambil berburu pahala. Saya bacakan dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan, yalta bisuna yang mencampur adukan. Imanahum ing imane bidzulmin kelawan nyoyo. Ulaika mereka lah adalah orang-orang yang mendapat keamanan al-amnu, yaitu memberi rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, gampang sekali dipahami. Al-mu'min artinya memberi rasa aman, bukan beriman. Ya. Nah ini, kita harus yakin bahwa Allah yakin kalau tulis ini. Ya, Allah memberikan rasa aman kepada kita. Cari ilmu tasawuf, bahasa ngaji itu. Ini orang mau gempa, orang mau ngasih Yesus, orang mau kopi. Kenapa? Ini dari udah Abdal wali Abdal. Wali Abdal itu akhirnya ngerti, tapi dia itu sangat dekat dengan Allah. Dan biasanya di kabupaten itu satu orang wali Abdal yang menjaga, sehingga kita kalau gempa bumi waktu wali Abdal. Jadi itu rasa penuang ini. Tapi kita nggak tahu siapa beliaunya itu, nggak ngerti. Ini, bahwa yakin Allah yang memberikan rasa aman. Kemudian orang yang beriman layak janu. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, orang-orang yang bertakwa itu tidak merasa takut terhadap apapun kecuali kepada Allah, karena yakin bahwa Allah sampai diputus pasangan itu nangis boleh, terus tidur harus mau kamar. Berarti kalau seperti itu dia tidak yakin Allah memberi rasa belum judul tangannya pangeran diputus pasangan itu beliau orang sorok. Cinta itu urusan hati, tapi tetap harus rasion. Putus saya itu galanya kayak penggemar PB, ya kan? Dunia tidak hanya soal dia, bahwa nopo mas di dalam. Terus itu beban hatinya terlalu berat sekali. Hanya diulang Pak Guru atau Guru apa yang tegak itu beli kasih. Ya. Nah, gitu. Oke. Lanjut, cukup untuk al-mu'min memberi rasa aman. Contohnya nanti silakan. Lanjut. Kemudian al-wakil. Yang ketiga adalah al-wakil. Oke, nah coba lihat al-karim, al-mu'min, al-wakil. Wakil kepala, wakil ketua kelas, wakil presiden. Nah ini ya. Bukan seperti itu artinya. Wakil wong sunat ini bukan, tapi al-wakil adalah Maha Pemelihara. Ya. Ujian itu loh. Ya jadi kan ujian jalur hujan. Terus orang suwi sedina rong udan. Misalnya ada udan saya kira betul orang kalau ujian. Lopo dalam ujian orang dua meja udan kayak panas. Oke. Saya memelihara tanaman, memelihara seluruh alam raya adalah Allah. Ngerti Gusti Allah Pak dari berapa kubik, berapa liter nih besok ini ngerti. Orang dipadani. Oke.
Sampai kalau main ke gunung kalau ini isor daerah ini, hujannya lebih sering hujan mana? Ini sudah menjadi bukti Allah itu maha pemberi. Kenapa yang gunung kok hujan di sini tidak? Di sana di sini hujan sekali, di sana sudah hujan 7 kali. Kenapa? Why? Limada? Soal ini gunung menyimpan kan tanaman-tanaman itu berhenti di tengah. Kalau orang isor kan itu bukti apa? Kekuasaan bahwa Allah itu maha al-wakil memberi. Jadi contohnya yang nanti ada, kalau orang tua ini sampean melihara sampean kerja, kalau pitik mau pengen anaknya dua. Lanjut. Ayatnya nggak usah ya, nanti tulis saja ya, ini biar waktunya cukup. Ya. Allah memelihara semua makhluknya, orang menungso prak mesti kepengen no. Mundur kira sekolah. Kurang tahu les bareng. Tapi udah teman. Dan kadang-kadang kita tidak bisa berat. Cocok melakukan yang tembok, ya kan? Orang iso mampu, tapi pakanan yang hewan tidak iso mampu. Orang pun enggak, anteng jak, ya kan? Pakai belum hewan yang ada di lautan, belum hewan yang ada di timba alas bukan belantara, belum hewan yang ada di kepala kita, alias tung. Nah ini. Itu al-wakil atau maha pemberi. Iki besok kelalen. Kelingan diri wakil itu wakil berarti dia ngajar apa? Dulu wakil kok yang memberi. Ya. Kemudian yang keempat al-matin. Ini waktu lagi ya. Saya harus kata-kata al-matin. Al-matin maha pokok itu kuat. Ya tahan banting itu benar kayak bola backup. Al-matin artinya maha kokoh. Kita lihat ayatnya dulu biasa menambah mungkin. Al-mu'min atau tadi juga al-wakil ini ayatnya ya. Wa wala kulli syai'in wakil. Ini nanti dibahas di hari sendiri. Kemudian al-matin lagi. Kita lihat ayatnya. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Orang kaya menungso ora temenan kok ditinggal patah hati ngono kae rasane. Kabeh nah banget tuh dodomane. Nah banget tuh nah. Betul. Nah banget tuh. Betul. Oh, bantal lu lambu. Ayo, Mak. Terus sama kau ini. Lemah. Ku cari do celana ora, celana kinging yo. Lanang yo. Pun tidak jenenge kuat. Allah Maha kokoh, ya Maha kuat atau Maha kokoh. Dzul quwwatil matin. Selanjutnya masih 30 menit. Kok pulang ya selesainya? Masih 30 menit ya? Ya. Tadi sudah dibaca ayatnya. Allah Maha Kokoh di dalam menguasai dan merajai alam semesta dan seluruh isinya. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, maka Allah memberikan apapun atau menahan apapun di seluruh dunia ini, maka Allah bisa menguasai. Sifat kokohnya Allah, kokoh itu kuat ya. Itu bersifat abadi. Nek menungso, Mike Tyson juara tinju dunia, dia juara. Sekarang sudah tidak Yuk saya ini gagal ya Pak Sandi, gagal. Besok yang melakukan saya di, sampai tadi ayu-ayu mewah, lebih masalah bersifat cipsi, lagi, cipsi. Dan besok 50 tahun lagi ya. Nak ini pelaku dia ini luar kafe mono kae jadi nenek. Oke, manusia pokoknya ada waktu ya biasanya umur 50 tahun sering penyakit dan sebagainya. Dan siapa abadi? Pohon terkuat di dunia ini orang di Afrika berapa ribu tahun suwi yo akan mati.
tidak akan pernah goyah. Sifat pokoknya Allah ini tidak akan pernah goyah. Nek manungsa mbak muni mbak, nek dirayu-rayu terus malih pak doleh kakek dulur ora mau. Ini kan si makai dari sepokong. Alhamdulillah kalau kejadian pertamane iku bulan kedua ini buset dolan rono, tanduder. Sinten iku mak lha kuwi kok sis kongkong kuwi coba terus sampean. Aku mengampun. Ya perlu berbeda pacar mak lebih pun diputus sama apa? Anak diputus jahe. Ini sekedar gua WA. Yang maaf tapi di sini ya. Pela putus gua. Berarti mana sih guling-guling gitu. Goyah manusia mudah bu. Bahkan ada pepatah sudah mengatakan buang itu harus jadi esok tempe sore gel. Omongannya banyak orang pakem. Runtuh. Bahkan Allah tidak akan runtuh. Ini sifat kita semua ini. Ya, mudah goyah, mudah runtuh, mudah hancur. Tubuh ini kan tubuh, no. Aslinya kita itu bukan ini kan. Sampai itu bukan itu. Sampai itu rohnya, jiwanya. Besok ini tubuh mati. Makanya uang mati kayak didusi pasti didusi. Kenapa? Kok jadi didusi? Orang suatu sih. Angin, takut, mati orang sendiri lagi. Kok jadi bunuh barang satu dibuskan dibunuh. Masa bunuh orang lain? Kenapa dia bunuh sendiri tidak bisa? Kok jadi kain kafan? Kok itu 5 lapis, kok mana 3 lapis? Yang untuk kok 5 pak, merah tembus, nek bocor nek aman. Memang sering kan tuh. Oh itu 5 lapis. Kenapa dipakai kain kafan? Karena tidak bisa pakai kain kafan sendiri kecuali Imam Ghazali. Imam Ghazali pakai wudu, sholat, pakai kain kafan sendiri. Imam Ghazali pakai wong bersih dan pasrahnya kepada Allah. Gabah, terus dia berzikir, dia meninggal dunia di kain kafannya. Terus kalau sahabatnya tinggal ngambek dia lah istilah mati. Imam Ghazali, yang lain enggak. Kita nggak tahu. Pak Mangkat itu susu candatan Pak Mangkat sesuai kali umumnya kok kero arteri. Susu candatan di kota sekolah nih kuliah koyo apa dia kekasane kan. Dia wes gawe seni kok mau semangat. Susu dia tak buat apa kaku. Uyu rombongan lho. Kayak tinggal. Saya nanti juga bunyi. Nanti mau itu dia termasuk ulama. Wih pak ngerti rahasianya. Manusia itu lemah, tapi kalau Gusti Allah al-Matin, Allah Maha Kok. Apa itu? Oke, lanjut. Kemudian sampai mana tadi? Al-Matin sudah, ayatnya sudah. Sekarang ini. Ayo lagi bareng-bareng. Pengarap Sirul Pak. Al-Wakil, Al-Mati. Sekarang Al-Jami. Ya. Kayak pinggir rumah itu milik Jami. Milik Jami. Artinya adalah Maha mengumpulkan. Ya. Ada doa. Ini harus membayang kayak, saya suka sekali doa ini. Allahumma arzuqna muhabbat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah saya seperti hidupnya para orang-orang yang pandai. Wa amitna bi mautis syuhada. Ya Allah, juga matikanlah saya dalam keadaan mati syahid. Ya terus wahsyurna yaumal qiyamati ma'an zumratil auliya, dan kumpulkanlah saya di orang masa bersama para walinya Allah. Wakilah jannata ma'al anbiya, dan masukkanlah saya ke surga bersama dengan para nabi. Doa yang sering pada suka baca. Al-Jalil. Allah Maha mengumpul. Sekarang orang dunia itu pada tahun ini. Zaman tahun sebelum masa, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, kumpul ini sampai besok akhir zaman. Allah Maha mengumpul
semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi, yakni akhirat. Tubuh ini akan ditinggal di kuburan. Besok dibangkitkan, diganti loh. Tubuh kita ini diganti. Cuma ini besoknya akhirat tambah gede-gede sih 10 kali lipat. Jadi saya pada tak milih itu bawa bedi dulu. Wah itu bawa bedi dulu. Dan sampai disebut kos bedi kok. Ya. Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat berapa itu? Ayat 9 ya. Jadi gini, nek ini dari sini ini berarti surat ke-3. Al-Fatihah, terus apa Al-Baqarah, Al-Imran. Nah ini ayat ke. Waktu takon mana aku takon. Pak itu ayat 3 apa ayat 9? Surat ke-3 ayat ke-9. Kita lihat ayatnya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Maka Rasulullah berdoa, salah satu doa Rasulullah, Allahumma ya jami'an nas, wahai Allah yang mengumpulkan banyak manusia. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fih, pada hari yang tidak kita ragukan. Hari apa itu? Hari kiamat. Besok kumpul ke kafir. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya yaumil la raiba fihi, Allah la yukhliful mi'ad. Quran surat Al-Imran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing sapa nama apik dibales apik, sing sapa nama elek dibales. Kuwi Gusti Allah nek menungso ora. Menungso ki ana sing sampean apik tapi dibales nek sampean nyalangi koyo ngono bakale piye? Pasti ngaku koyo ngono. Lah nek koyo ngono sampean harus punya ilmunya menghadapi orang yang sudah kita beri kebaikan tadi membalas dengan keburukan. Nah, makanya kita harus punya ilmu ikhlas. Ini orang ikhlas sampai bongkok menderita sendiri. Belum saya sekarang kan hidupan keras loh. Hidupan itu sangat keras. Makanya sampai tidak punya ikhlas bongkok juga. Konsol di belum teman-teman malah mencong akan mengalami masa-masa sulit. Maka sampai wajib sewajib-wajibnya memperbanyak ilmu. Ben wis ana masalah apa sampean santai sudah punya ilmu. Ya, ini apa tadi? Al-Jami. Besok pagi kumpul kabeh semuanya. Dan besok tidak saling mengenal. Nah, sampean kelelen karo mati sampean kelelen karo abi. Bahkan ana ibu sing menyusui bayi niki dosa ya. Saking begini terjadinya hari kiamat. Yang besok itu saat terjadi zaman itu ibu yang sedang menyusu itu salah saking begini. Berarti apa? Rasa kasih sayang ibu dengan anak saat itu sudah diputuskan. Allah tidak memberikan kasih sayang lagi. Itu Allah Al-Mati. Jadi nek mau soal sunnah Al-Jadi itu ya Jami ya Allah besok pasti kumpul ke kabeh. Itu gambarannya seperti itu. Next. Ya, setelah manusia dibangkitkan dalam kubur, Allah akan manusia di padang mahsyar. Quran surat Al-Kahfi, nanti saya sendiri ya. Di sini bahasa belum saja. Oke. Pokok ini. Mana tadi Al-Jami ini kita buka lagi toh. Oh. Al-Jami sudah Al-Jami sudah dari awal. Satu Al-Karim. Bareng kan cepat apa? Al-Karim. Al-Mati, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Mati, Al-Pokok, Al-Jami, Al-Mengumpul. Jadi Arab sama Indonesianya sampai pagi hidup apal lima, aku tambah rumene, apal itu. Dari sekolah orang
ini sampai. Nengok pun mau ngapal itu di bahasa Arab sampai bisa nih mati kuat. Mulai panas. Oke. Al-Jami sudah, lanjut. Al-Adl atau adil ya, Al-Adl atau Maha Adil. Allah Maha Adil. Ini bapak mama adil apa tidak? Kadang adil, kadang sih. Ya apa sampai belum diadil sedang disampaikan pada salah adil. Adil. Sing salah adil yang sedang sedikit. Biasa seperti itu orang tua mendidik kita seperti itu. Allah Maha Adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Artinya apa? Selain Allah manusia mau pak manusia adil mesti ono ora adil. Sing diadili itu merasa ora adil. Padahal adil. Orang semua terima dulu. Tapi ini Allah semuanya adil. Ya, berlaku dalam segala hal. Rezeki, cobaan, ya kan? Sampai diberi cobaan miskin. Ya, diberi cobaan miskin. Miskin itu tegir, no. Terus orang iso. Potongannya miskin yang miskin, potongan kaya juga kaya. Itu loh. Itu sama jodoh. Ya, jodohnya itu lah balik seberang segoro ya tadi. Sekali ketemu. Ning sosmed salah sambung ini dari jodohnya. Ya kan? Nah ini. Jadi apa keadilan Allah kepada makhluk ini dalam segala hal? Saya suge-suge kan penak ning dunia. Wong Islam sing sugi penak ning dunia. Besok swarga ker ngeri makan awake dhewe menjero dhek iso antri. Mobile, kebone, terus durus karo malaikat. Lama proses. Padahal orang miskin sudah lipit orang duwe malaikat maju. Duwe salah orang malaikat maju. Langsung belakang. Karena apa? Allah Maha Adil. Wis penane tunjuk KRI. Dan orang kafir sugi-sugi orang Cina-Cina memang berat-berat sugi-sugi kan kenapa? Dunia ini mesti surganya mereka di dunia. Makanya Allah Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Awak dia pun penjara. Pak Malik rakan, Pak Opor rakan. Penjara. Karena besok suara boleh diangkat ibadah itu diangkat. Oke. Kemudian keadilan Allah berlaku pula saat dari pembalasan. Besok saya mau mengatakan syarotin saroyaro darotin fairot siti yo dibales ekeh yo dibales. Ini dunia orang sampai naik ekeh kadang dibales oleh ekeh. Kalau wong pasang maka sunatan berduit 10.000 masuknya kota. Sore-sore kalau ngomong mundur 100.000. Berarti 10 kali deh. Kadang kita tahu bahasa nyumbang 100.000 belas orang balasannya. Di dunia seperti itu biasa. Ya kan karena balasan Allah itu kadang nggak keling dunia, sing jelas nggak keling akhirat seperti itu. Nah ini ya perbuatan dalam manusia di dunia beramalah sebanyak-banyaknya akan mendapatkan ganjaran yang sebanyak. Besok kita ditimbang maksiat ini ditimbang. Dan maksiat cangkem, maksiat sikil, maksiat pikiran, maksiat tangan. Kalau lebih berat dari amal, kan berarti rapotnya jadi merah. Dan sampai yang maksiat karena manusia tidak pernah bisa maksiat, pasti masih maksiat. Ya, al-insanu ma'alul khotok wanis. Yang ini manusia itu tempat salah dan lu. Wah, mantan ngaji taklim wis ora nggo kitabe kok yo ono gelar kene to. Kono tapi ketinggalan kok kene. Ya. Manusia itu pada salah dan lu. Besok akan ditimbang. Lah, timbangannya abot. Kan, tapi kan punya salah sampean. Halo, berarti kan. Sampean punya salah, punya dosa. Lah, timbangan sing abot itu tumpuk kene. Kalau nebus itu kan impas ke maka masuk surga. Ditambah kiri kok kurang, yang menggunakan isi diwujud neraka baru masuk surga. Kalau logikanya seperti itu. Allah itu sangat adil. Nek dunia jangan berharap. Jangankan orang lain, orang tua saja tidak adil. Jangankan orang lain, saudara saja tidak adil. Bahkan kalau kamu sampai pintar, kalau punya duit belas tak sayang.
Dan seperti itu. Masuk kalau bala ini Luqman kepada ini benar saja. Jangan banyak saudara. Yang maha adil yang membalas adalah Allah. Tapi nawe ini adil kalau konsoyo enak, kalau sebelum yo api, kalau orang tua yo hormat, kita bisa berbuat dimulai dari kita. Lanjut. Tidak ada sedikit pun Allah yang terlewatkan dari keadilan Allah. Jadi, Watamat Al-An'am 115. Bismillahirrahmanirrahim. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan. Ini Pak dan baca sendiri karena kon foto sampean fotonya habis. Sama main beli gambaran itu seorang itu yang bumi. Bener, kalau pakai nak. Sama harus ingin belajar. Motor ini kok dia malaikat terus bagus. Ya kan? Ini pahala. Selain belajar juga pahala. Seperti ini tambah pahala lagi. Watamat, tamat sunat. Kataman itu udah gini kan? Tadi kataman, lalu lebar atau pakai darah. Tapi barang lo mana coba semut. Watamat. Oh, lagi sunat dia malah nerima ya. Karena makna itu makna itu motil. Belum pernah orang. Maka itu bebas. Bagi kan, gimana kalau sih? Watamat kalimat rabbika sidqan wa 'adlan. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Kita mesti hafal karena dia hafal. Di sunatnya mesti. Watamat kalimat rabbika. Telah sempurnalah kalimat Tuhan Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil itu adilnya adil. Lalu berdilari kalimatillah dan tidak ada yang dapat berubah kalimatnya dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Ini dalil Allah bersifat asmaul husna al adil atau maha adil. Cuma gimana pengarang dan lain satu. Itu arti nih, itu arti kiri. Dua, wakil, lima, al-jami, al-adil. Ya, al-adil itu kira-kira kurang satu. Kurang satu. Ya. Al-akhir atau ini gampang akhir nih bahasa Arab bahasa Indonesia juga akhir ya, maha akhir ya, artinya tidak ada yang berakhir. Kalau manusia berakhir di surga atau di neraka ya Allah ya di surga dan suatu belum duit ya kan, ya gimana Pak, gimana Allah sekarang tidak perlu bertahan ya, kan udah ukur al-akhir ini berarti Allah itu maha akhir. Wal awal wal akhir, dialah Allah maha, dialah yang awal, wal akhir dan akhir, wal zahiru dan yang zahir dan yang ini bahasa apa? Sudah bahasa menjadi bahasa Indonesia. Ini al akhir. Ya, di sini ayatnya sama. Ya. Kemudian contoh perilakunya sekarang. Yuk cepat yuk. Bacakan apa? Kecilin pasal harus begitu kok. Menjaga perilaku mulia, dermawan dan pemurah. Atau apa tadi? Yang pertama itu jadi apa? Al-karim, mulia, dermawan atau pemurah. Ini contohnya. Contoh sikap perilaku yang kita harapkan bisa kita lakukan dari Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah di bawah. Ya, bertakwa. Wong nek Pak Mulya iku hibus, wong nglakoni dosa rendah, masyarakat ora kegewon. Perlu bisa ndole pendem, lho Mbak. Kurang iku pindahe jujur. Karena dia ahli masih. Orang salah itu biasa dolan tengah muni. Boleh polisi biasa sama. Ya kan? Karena apa? Orang menjaga diri kata
Takwa. Sikap mulia lagi adalah sopan. Wong sampai tertawa itu ada pasor. Orang sopan itu menghargai diri sendiri. Sampai sopan, orang mengatakan Anda sopan, kami sedang. Wong itu disopani biasanya yo pengen balik sopan. Sampai numpak mobil bis kena di bosok mandaku tidak, ngono sih. Kena di bosok sampai nanti bosok. Jadi minimal bosok pada orang tuh, boten. Terus bosok kepada bapak ibu guru. Percakapan di sekolah ini dua til bahasa satu Indonesia dan bosok romo. Cuma ngopo kan bapak ibu guru bapak kurang nah. Kemudian dermawan, suka memberi, ojo bebas. Ya, ini ojo bebas. Kalau santunan boleh cuma kalau santunan, kalau yatiman berarti sama yang urusan naik. Kalau kemis naik. Ya, sak begini. Hati yang pemurah, mudah memaafkan. Ojo dadi wong sing kaku dulu, ya. Yang kedua, boleh. Contohnya apa? Jujur. Ya. Wong jujur itu memberi rasa aman. Sampai dititipi itu jujur, wongnya aman sing titik. Tapi sampai dititipi kok wongnya ora yakin itu kan jujur. Jadi dicolok. Ya kan? Jadi dititipi kontrol malah dibuat diri. Cukup ke pasar ya, jika pakai malah dibuat diri. Memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain. Lalu, ya. Dari sifat mukminnya Allah itu maka kita harus memberi sifat aman. Wong itu ora keweden. Makanya pada ini pulang sama ini dibilang begitu. Oh cuti no. Bapak ibu guru mau memberi tapi kadang-kadang keweden sehingga orang iso mikir sih. Beda. Cuti. Bapak ibu guru pasti memberikan rasa aman. Kemudian yang ketiga apa? Al-wakil. Sikap kita berarti tawakal. Allah memberi apa jenenge alasan mewakili mana pemelihara maka kita berserah diri. Tindakan kita apa? Tawakal, maksudnya berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha baru tawakal pasrah kiri Gusti Allah. Jenenge al-mu'min al-wakil, sifatnya tawakal. Oke, kemudian al-matin. Apa sikap perilaku yang bisa kita contoh dari sikap al-matin? Yaitu apa? Sikap kokoh pendirian artinya ya. Sikap tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Sampai dirayu apa karo gerandong cocok gerandong kae. Sama ras gelem. Nah, mau dicek maksiat. Mau dicek lakone sing elek. Saiki ngerti kono. Kono bahasa iki ono. Kira kerasan ini contoh ya. Saya itu orang di luar nggak berani. Digulai itu gitu jawab. Jadi cara ada kumpulannya kalau sama itu. Halo, jangan bahas siapa. Malekus. Ayo sopo. Maksudnya ki ono sampe itu kurang perhatian dari keluarga. Males koyo mo. Nah untuk bilang nih, karena Jokowi ya. Oke, kemudian kuat dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian lalu tantangan sampean besok sampai antri dengan cobaan sampean. Saya bahasa untuk itu kali separuh Allahumma. Amin. Sampai masih banyak, sampai masih muda besok ya Allah. Kalau sedulur, kalau konco, kalau kombo, kalau ilmu, kalau pekerjaan, ya kan? Sampai masih punya ribuan tantangan. Ilmu ini sampean sabar dan sabar menghadapi itu. Cara nih ilmu punya ilmu sabar, punya ilmu maksudnya sampai hidup sepertemuan kali masih banyak tantangan. Oke, pokok apa almatin. Terus al-jami Allah itu maha mengumpulkan. Sikap perilaku kita bagaimana? Perhatikan ini paham. Kita punya karakter sebagai pemimpin. Contoh, sikap suka mempersatukan teman atau saudara yang berselisih. Kita itu tidak boleh berbohong kecuali 3 hal. 1, ini orang konsol tukaran sampai ngaku sih men tukarannya orang tambah parah. Oke, jadi ngomong, kalau saya ngomong gitu tentang sini, ngomong, padahal dia ngomong, macam-macam ngomong, gue jadi ngomong, malah panas.
Lah ya enggak. Jika suka mempertaruhkan yang dari rajin sholat berjamaah, kumpul di uang. Allah itu besok maha mengumpulkan, maka kita kumpulkan dalam sholat jamaah, dalam sholat jamaah unsur silanang, sebab itu lebih baik sholat di rumah. Kalau itu sholat jamaah ini kemarin tengah dia. Pelaku kepada jamaah misalnya ambil serang, masya Allah. Sobat lagi benar. Misalnya kan orang satu hampir ke, ya kan, kukur belakang. Kalau itu belum. Pandangan negara tadi betul dari mata. Jadi tahun. Oke. Suka hidup bergaul dengan lingkungan. Kalau independen nanti sama melu. Orang pengajian melu. Bergaul suka menyendiri sama di pangan grandok. Kemana? Waktu suka menyendiri. Jadi kumpul kita pilih, kumpul. Ini al-jami, Allah maha mengumpul. Ya. Tidak suka menyendiri ya. Terus selanjutnya, jika perilaku dari sifat asmaul husnanya Allah al-adil, yaitu melakukan sesuatu yang berlaku sesuai atur. Nek sesuai aturan ya adil. Nek orang sesuai aturan ya tidak adil. Kemudian yang terakhir, apa Allah punya nama al-akhir, artinya maha akhir, bukan adil, maha akhir ya. Melaksanakan perintah Allah dengan menjelidarakan contoh sholat 5 waktu tepat waktu, untuk puasa ya puasa, belajar, sampai ngaji, waktu ngaji, sampai ngaji dia terus musik, ada beberapa patuh pada orang tua dan guru, ya, guru itu juga dilaksanakan, ya, guru itu tugas nanti dalam sekolah rampung. Menjauhi miras, judi, pergaulan bebas, dan menjauhi melawan orang tua. Itu sikap perilaku dari asmaul husna al-akhir. Oke, bisa kita simpulkan. Ada pun dua asmaul husna yang kita bahas dari siang ini. Satu al-karim, artinya maha mulia, dermawan dan pemurah. Lalu terus, yang kedua al-muqim. Al-muqim artinya apa? Memberi rasa aman terus, menguasai buku yang konsentrasi. Bareng-bareng, usai al-karim, al-karim, al-mahdim, al-gani, al-akhir, maknanya ada palkis selesai. Oke ya? Terima kasih, karena waktunya cukup, banyak yang sudah buka pertanyaan. Semoga bermanfaat. Silakan berkemas-kemas terlebih dahulu.